Kisah kita penuh harapan, bersinergi dan maju bersama. Umkm jadi pahlawan, semangat dalam setiap langkah. Kolaborasi mengubah arah, rumah Kompas beri dukungan. Bersama kita takkan kalah, optimisme jadi penggerak. Nyala demi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Yusuf akan coba membawakan satu materi yang menurut saya mungkin akan bisa membantu sobat UMKM semua menentukan jenis kemasan, serta mengukur bagaimana label kemasan itu dibuat gitu ya. Jadi semoga saja materi hari ini bisa ngebantu sobat UMKM semua. Baik, di hadapan saya sudah ada beberapa jenis kemasan yang umum biasa dipakai, seperti misalnya toples seperti ini, toples kue, botol sambal, botol minuman, dan juga yang mungkin paling sering dipakai oleh sobat UMKM semua untuk produk keripik, kacang-kacangan, dan serbuk itu adalah standing pouch seperti ini. Baik, untuk pertama-tama kita coba ngebahas apa sih bedanya dari masing-masing kemasan dan apa peruntukannya gitu ya, biar kita nggak salah memilih nanti. Untuk produk-produk berbentuk padat, misalnya itu bisa juga seperti, kacang-kacangan ya, kemudian kue-kue kering, seperti itu memang sangat cocok menggunakan, model kemasan toples seperti ini. Karena pertama, dia memuat cukup banyak, kemudian dia memiliki dimensi yang dimana jika dimasukkan produk yang seperti kue kering itu, dia akan muat banyak gitu. Jadi jangan sampai kita salah ya mengukur produk kita itu apa sehingga dia tidak sesuai dengan kemasannya. Adapun untuk produk-produk kacang-kacangan itu mungkin bisa menggunakan toples yang bentuknya lebih tinggi tapi dia dimensi lingkarannya itu lebih kecil, seperti ini. Nah, untuk produk-produk yang semi, padat seperti misalnya sambal ya, sambal ada cairannya juga, atau mungkin bisa juga untuk, bumbu-bumbu kacang tumbuk atau yang lainnya, itu menggunakan biasanya kemasan seperti ini. Kemasan seperti ini salah satu keunggulannya adalah di dalamnya terdapat salah satu, seal ya, plastik seal lagi, di mana dia yang menjaga kondisi dari produk itu dalam kemasan terjaga dari, kontaminasi air atau udara. Seperti ini modelnya, ada yang seperti ini, ada juga yang dia menggunakan seal dengan sistem pemanas. Ada juga model yang seperti ini ya, untuk alternatif lainnya, untuk sambal-sambalan. Nah, untuk minuman atau produk cair, itu bukan kita ya, saya rekomendasikan itu menggunakan botol seperti ini. Nah, botol seperti ini juga biasanya disertakan seal di atasnya, tapi jika memang tidak, itu sudah bisa ditutup atau mungkin kita tambahkan dengan seal plastik lagi di dalam atau di atas tutup botolnya sehingga tutup botol ini benar-benar kedap dari udara luar. Nah, untuk produk keripik atau misalnya serbuk atau misalnya butir-butiran juga seperti kacang-kacangan juga bisa digunakan standing pouch seperti ini. Standing pouch ada banyak modelnya ya. Ada dia yang aluminium saja, ada juga yang memiliki sisi eh, plastik PE seperti ini. Jadi akan terlihat produk kita kalau kita masukkan ke dalam itu terlihat produk kita dari luar. Kelebihan dari standing pouch adalah sebenarnya kita bisa lakukan double seal, di mana nanti dari sini sudah ada zippernya. Kemudian atasnya bisa kita seal lagi dengan pemanas atau heater untuk menjaga kualitas makanan yang ada di dalamnya. Jadi lebih tahan lama. Nah, untuk standing pouch seperti ini harus diingat bahwa ukuran dari standing pouch biasanya itu harus lebih besar daripada bahan yang dikemas.
Sebagai contoh kalau misalnya, sobat UMKM mau mengemas keripik dengan ukuran 50 gram, maka gunakan standing pouch yang dia memuat, 100 gram. Untuk apa? Agar dia bisa memberikan udara ya, ada space udara di dalam standing pouch-nya yang dia menyebabkan kemasannya menggembung dan itu menjaga, eee, rusaknya dari produk yang dikemas. Itu dulu kalau untuk pengenalan produk-produknya. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan bagaimana caranya biar, saat kita mengukur label dari kemasan ini itu tepat, sesuai, dan ukurannya itu tidak, melenceng atau bahkan terkesan menutupi seluruh bagian dari kemasan tersebut. Baik, ada 2 alat utama yang bisa kita gunakan ya. Pertama penggarisan biasa seperti ini ya, penggarisan misalnya plastik, saya menggunakan yang besi, atau untuk mengukur lingkaran botol, itu biasanya saya menggunakan, meteran jahit seperti ini. Sebagai contoh kita ambil misalnya toples ya, toples. Untuk mengukur seberapa besar label yang akan kita buat, pertama kita harus tahu dulu keliling dari toples tersebut, kira-kira berapa. Seperti toples ini kelilingnya 28 cm. Nah, untuk kemasan seperti ini, bisa 2 cara yang kita gunakan adalah menutup keseluruhan dari lingkaran atau kita sisakan sedikit. Ada kelebihan dan keunggulannya, di mana kita menutup seluruhnya maupun kita menyisakan sedikit. Kalau kita menutup seluruhnya, biasanya itu dalam rangka kita, memiliki informasi yang sudah lebih banyak pada sebuah label, sehingga tidak mencukupi jika kita memiliki label yang dia, sedikit, dimensinya, kecil dimensinya gitu ya. Jadi biasanya kalau untuk yang kemasan yang sudah tertutup seluruhnya itu karena kebutuhan mencantumkan banyak informasi, seperti misalnya ada nilai kecukupan gizi, ada saran penyajian, atau cara pembuatan. Itu, biasanya seperti itu. Tapi, jika memang informasi yang kita punya di dalam sebuah label itu masih sedikit, itu kita bisa gunakan maksimal itu 3/4 dari panjang, keliling yang kita ukur tadi. Jadi kalau misalnya 28 itu, 3/4-nya berarti itu sekitar 21 senti. Jangan dilebihkan dari, itu, karena apa, untuk memberikan ada sedikit ruangan di mana para pembeli itu bisa melihat atau mengintip, eee, isi dari kemasan yang kita gunakan. Biasanya kalau, apa ya, kalau pembeli itu kan suka melihat ya, apa sih sebenarnya dalam isinya, seperti apa gitu ya, lebih jelasnya. Contohnya misalnya kalau di sambal itu ada 2 model ya, ada sambal yang benar-benar dia halus dan dia kasar. Nah, kalau satu botol ini kita tutup semua dengan label, otomatis kan tidak terlihat ya dalamnya itu, seperti apa. Botol itu isinya sambal yang modelnya kasar atau modelnya halus. Nah, untuk mencegah kebingungan dari para pembeli atau mereka bisa lebih mudah memilih, mereka menyukai sambal yang kasar atau yang halus, maka kita sisakan sedikit space, pada botolnya, jangan diberikan label gitu. Nah, ini nanti mereka akan lihat kan, "Oh, ini ternyata model sambalnya model sambal yang kasar, sehingga saya lebih suka." Makanya mereka akan lebih mudah mengambil. Kedua, cara mengukur panjang, tinggi dari, eee, lea dari label ya, yang akan digunakan dalam sebuah kemasan. Misalnya botol ini memiliki tinggi, lihat, sobat UMKM semua, kita mengukurnya tidak dari tutup botol sampai ke bawah, tapi hanya dari sisi yang datar hingga ke dasar botol. Kalau ini 11 senti, maka maksimal maksimal label itu biasanya
ambil 1 senti dari bawah dan 1 senti dari atas untuk menyisakan ada space dia tidak tertutup label. Begitupun juga kita keliling ukurannya itu 16, maka sisakan sekitar 2 senti dari 16 itu sehingga hanya 14 senti untuk keliling botolnya. Kenapa demikian? Karena memang pembeli itu tetap suka dengan hal-hal yang mengintip. Jadi contohnya misalnya ada minuman bilangnya jus stroberi gitu. Mereka pasti suka nih ngeliat, oh stroberinya nih masih ada atau enggak ya di dalam botol. Atau misalnya, oh ini jusnya jus yang model memang dia ekstrak atau masih ada buah-buahannya di dalamnya. Seperti itu. Jadi selalu sisakan 1 senti dari bawah dan 1 senti dari atas. Kemudian kira-kira 2 senti ada jarak antara ujung label satu ke label lainnya. Nah, untuk label-label dengan dimensi tinggi seperti ini, saya sarankan selalu menggunakan label yang tertera di samping badan dari kemasan. Jangan menggunakan yang ada di atas tutup. Jadi tutup ini biarkan saja seperti ini. Jadi kita taruh labelnya itu pasti yang di sisi dinding kemasannya, gitu ya. Nah, untuk standing pouch ini kita berbeda cara mengukurnya. Kalau standing pouch itu dia diukur dari ujung ke ujung. Kenapa demikian? Karena memang untuk nilai estetika juga. Jadi, karena standing pouch ini kan biasanya ada zippernya ya. Ada zippernya ini. Pada beberapa kemasan itu biasanya zippernya ini tidak menghalangi penglihatan kita sebenarnya. Jadi, nggak jadi masalah jika misalnya kita menghitung dari atas sampai ke bawah. Beda dengan misalnya tadi kemasan botol karena ini ada lengkungan. Jadi kalau misalnya kita hitungnya dari tutup ke sini itu akan mengganggu. Seperti itu. Cara mengukurnya adalah kita lihat dari panjang kali lebarnya itu berapa. Seperti ini misalnya ukuran 28 kali 16 kali 28. Ini ukuran sekitar 1 kilo ya. Sobat UMKM semua. Ini ukuran 1 kilo. Nah, cara mengukurnya adalah kita ukur dulu dari atas ke bawah tadi 28. Nah, untuk standing pouch selalu tempatkan labelnya tepat di bagian atas lipatan ini. Jadi di sini itu di standing pouch itu biasanya ada yang terlihat standing lipatannya sehingga pas saat dia dibuka dia akan tetap label itu tidak terganggu ya. Nah, diukur dari situ dinaikkan 1 senti. Dinaikkan 1 senti. Jadi kalau contohnya tadi ada 28 senti, maka dari 28 ini jarak antara ujung ke zipper itu sekitar 4 senti. Nah, ini kita turunkan sampai ke 6 senti. Jadi ditambahkan 2. Sementara dari bawah, dari lipatan yang ada di dalam sini, itu tambahkan 2 juga. Jadi misalnya ini 24, berarti kita ukur 22. Gitu ya. Jadi lebar label yang kita pakai sekitar 16 cm. Sementara untuk lebar ke kanan dan ke kirinya itu masing-masing maksimal itu kurangi 3 cm. 3 cm. Jadi dari misalnya 16 dikurang 3 cm kanan kiri menjadi hanya 10 cm. Itu label yang ideal. Kenapa demikian? Sama seperti tadi aturannya bahwa pembeli itu suka mengintip produk yang ada di dalamnya. Sehingga label sedapat mungkin tidak mengganggu tampilan dari produk itu sendiri yang terlihat dari plastiknya. Nah, berbeda lagi dengan misalnya label dari full aluminium. Kalau full aluminium berarti kan tidak terbuka ya, tertutup semua. Itu juga nggak apa-apa dengan aturan yang sama bahwa dari atas ke bawah itu kurang 4, dari bawah lipatan kurang 2, kanan kiri kurang 3.
Setelah kita mengetahui dimensi dari labelnya, baru kita bisa mendesain label tersebut. Nah, semoga cara ini bisa memperjelas bagaimana cara mengukur label kemasan dari sobat UMKM semua. Karena jangan lupa kemasan adalah salah satu unsur penting dari sebuah produk, di mana kemasan yang menarik akan dilihat lebih dahulu oleh para pembeli, seperti halnya kita sebagai manusia yang menyukai misalnya wajah yang lebih tampan atau wajah yang lebih cantik seperti itu ya. Kemasan pun harus dibuat seperti itu. Kira-kira demikian. Sampai jumpa lagi untuk materi selanjutnya yang bisa disaksikan terus di Gema Podcast. Jangan lupa subscribe, share, kemudian bunyikan lonceng biar sobat UMKM semua mengetahui manakala ada video baru yang sudah Jalan gemilang kami tayangkan. Terima takkan kasih. padam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah kita Salam. terang benderang. Dengan semangat kita terbang untuk negeri kita